Budget 20.000 per hari tapi harus tetap cukup untuk seharian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel YouTube Mama Abang. Terima kasih banyak ya buat teman-teman yang udah klik video ini. Terima kasih juga buat teman-teman yang selalu support channel YouTube aku. Dan aku ucap selamat datang untuk yang baru hadir di channel YouTube Mama Abang. Alhamdulillah di kesempatan kali ini aku masih bisa sharing lagi ke teman-teman semua. Dan apa kabar nih mami-mami, bunda-bunda yang ada di rumah? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah SWT dimanapun kalian berada. Dan semoga wishlist kita di tahun ini bisa segera tercapai ya teman-teman. Amin amin ya rabbal alamin. Di video kali ini untuk opening aku suguhkan dengan penampakan dapur aku yang sangat berantakan. Masya Allah, ini tuh akhirnya aku kecapean juga mau ngevlog harian lagi ya teman-teman. Tapi kali ini aku juga sambil sharing ya teman-teman, caraku supaya uang belanja ya teman-teman untuk gak bocor atau biar cukup ya. Karena kan aku tuh sebagai ibu rumah tangga yang hobinya tuh jujur ya jajan dan godaan cekot itu sangat luar biasa ya teman-teman tantangannya. Nah ini kalian juga jangan salpok sama kolong dapur aku yang kotor karena itu atasnya tuh masih teman-teman masih berantakan atau belum dirapikan. Doakan ya semoga aku bisa secepatnya bisa renovasi dapur aku menjadi lebih nyaman lagi, amin. Nah ini juga aku nyambil ya teman-teman bikin kopi untuk siapa, karena nanti sedang ada tukang yang mau ngebetulin mesin cuci aku. Sebenarnya bukan ngebetulin tapi masih ngecek doang gitu, bagian apa yang rusak dan apa yang harus diganti kayak gitu. Karena kan sayang ya teman-teman, jadi aku juga sebenarnya udah kesel banget kalau misalkan sama barang elektronik kalau udah rusak tuh pasti harus diganti lagi. Tapi aku tetap mendengarkan saran suami aku, katanya ya udah terakhir deh sekarang berusaha untuk ngebenerin mesin cuci. Kalau misalkan emang benar-benar rusak lagi baru nanti kita ganti atau kita beli. Oke, di sini aku akan sharing ya teman-teman beberapa cara supaya uang bisa cukup seharian. Yang pertama, aku membuat anggaran harian sesuai dengan kondisi aku, satu balita dan satu dewasa. Karena aku LDM bersama Paksu, jadi ini tuh hanya anggaran 2 orang aja. Aku udah membuat anggaran harian, yaitu dengan budget lauk atau budget makan itu di 15.000 dan budget jajan anak itu di 5.000. Nah 15.000 emang cukup untuk seharian, alhamdulillah cukup, karena balik lagi sesuaikan dengan kondisi kita ya. Kalau misalkan kaliannya kondisinya 5 orang dewasa, ya berarti anggarannya jelas pasti berbeda. Sama dengan halnya kayak aku kan anaknya 2, nggak bakal cukup 15.000, ya balik lagi itu sesuaikan dengan kondisi atau kebutuhan kalian. Kalau aku di 15.000 biasanya 10.000-nya aku belikan lauk, itu bisa beli ayam 1/4 atau tempe, nggak selalu ayam ya teman-teman, yang penting ada lauk gitu, ikan asin dan lain sebagainya, dan sayurnya itu di 5.000. Nah karena nominal aku atau budget aku itu kecil, jadi aku wajib banget pecahin uangnya dulu ke yang lebih receh ya, biar nggak kalap teman-teman. Sebenarnya kan anggaran aku 20.000, bisa aja aku masukin 50.000 untuk 2 hari misalkan. Tetap aja nanti kalau misalkan udah ke warung kalap banget ya teman-teman. Nah ini dia si amangnya yang mau ngebenerin mesin cuci. Ini beda sama si amang yang kemarin ya, karena bismillah aku ikhtiar, mudah-mudahan yang ini bisa lebih awet ya, amin. Oke, yang poin pertama tadi sudah, kemudian lanjut di poin kedua. Jangan lihat marketplace saat kita lapar atau bosen. Nah ini aku banget ya teman-teman, karena kan kalau misalkan kita lagi lapar tiba-tiba check out snack atau apa, kalau lagi bosan tiba-tiba check out sesuatu lah. Kayak kemarin jujur aku sendiri ya, itu aku bukan lagi bosen, emang ada sedikit yang mau aku cari. Dan emang aku sedikit butuh juga ya untuk kerudung. Nah kemarin pas ada waktu luang aku sempetin untuk cek marketplace, yaitu aku beli kerudungan ya teman-teman. Untuk anggarannya sendiri ternyata alhamdulillah aku bisa bayar pakai penghasilan tambahan aku ya. Jadi untuk uang harian itu nggak terganggu sama sekali. Bila perlu ya kalian, menurut aku pribadi, tutup aplikasi belanja atau marketplace. Dan untuk meluapkannya kita fokus aja beberes rumah ya, atau masaklah teman-teman, bikin cemilan dan lain sebagainya ya. Nah tapi kadang aku juga
pernah ya, walaupun aku bete, biasanya aku larinya itu ke YouTube. Nah, aku nontonin video teman-teman aku, teman-teman online, dan bahkan kalau misalkan kita sering nih, misalkan lihat vlog IRT, kita biasanya disuguhkan juga di bawahnya itu rekomendasi vlog IRT juga. Nah, itu juga salah satunya bisa menjadi referensi aku ya. Untuk apa? Untuk ide konten tentunya. Kayak sekarang ini nih, alhamdulillah aku beranikan diri lagi ya untuk ngevlog harian, karena jujur aku mager banget sebenarnya. Jadi aku kayak pengen fokus budgeting, cuman aku mengisi waktu luang kayak biar aku tuh nggak selalu scroll gak jelas teman-teman. Nah, makanya aku inisiatif, aku beranikan diri, aku paksa diri aku sendiri untuk bisa vlog lagi ya teman-teman. Dan balik lagi, karena aku juga sadar ya kalau misalkan aku sering belanja, sebenarnya itu bukan butuh ya, tapi karena capek dan apa ya, kita tuh butuh sesuatu yang cuci mata ya, dan ujung-ujungnya pasti untuk self reward dan lain sebagainya. Tapi ya balik lagi, itu disesuaikan dengan anggaran kita. Kalau misalkan anggaran kita ada dan sesuai dengan tujuan, itu ya udah nggak apa-apa teman-teman, kita belanja aja nggak apa-apa. Balik lagi, kita juga harus bisa menyayangi diri sendiri. Oke, sambil beres-beres ya, kita lanjut untuk poin ketiga, yaitu masak dari stok yang ada di rumah. Nah, ini aku banget nih. Padahal stok di kulkas itu ada, tapi aku malah larinya pergi keluar beli makan. Karena apa? Menurut aku pribadi, kalau beli itu lebih hemat dibanding masak. Kalau aku pribadi ya teman-teman, nih jujur, kalau misalkan beli lauk, aku bisa 10.000 itu bisa nyampe sore, bisa dapat 2 lauk. Kalau masak itu 10.000 harus, kalau misalkan aku beli lauk atau beli sayur, itu jelas harus udah ada bumbu di rumah ya. Mau itu cabai, bawang, tomat, dan lain sebagainya tuh harus ada. Kalau nggak ada ya aku juga jujur, 10.000 atau 15.000 itu nggak bakal cukup teman-teman. Nah, jadi yang pertama itu harus cek kulkas dulu atau rak dapur. Ada bahan apa aja sih yang bisa kita masak, karena yaitu untuk meminimalisir kita agar nggak kalap, biar nggak over budget gitu. Jadi kita beranikan diri atau paksakan diri kita untuk membuat cemilan di rumah kalau misalkan stok di rumah itu ada. Kemudian masak aja yang sederhana teman-teman ya, karena yang ngabisin budget itu ya yang berbumbu-bumbu kayak rendang mungkin, semur, terus opor dan lain sebagainya. Itu kan anggarannya nggak bakal cukup untuk 15.000 per hari. Kalau aku pribadi, bolehlah kalian cek video-video aku sebelum ini, itu ada beberapa video aku share budget 15.000 per hari ya teman-teman, untuk kondisi satu anak dan satu dewasa ya. Jadi kalau misalkan ada 2 dewasa ya kalian tinggal sesuaikan, mungkin bisa kita main 5.000, 10.000 dan lain sebagainya. Nah, aku juga beberapa kali udah sharing ya, dan tentunya aku juga pengen sharing lagi, sharing masak-masak. Kalian setuju nggak? Boleh banget komen di bawah ya. Nah, lanjut lagi untuk poin yang keempat, yaitu ketika belanja membawa cash secukupnya. Nah, ini aku banget. Kalian misalkan mau beli lauk, ya udah aku juga bawanya 10.000 teman-teman. Nah, biasanya yang 5.000-nya itu aku untuk mengcover sore hari. Kalau misalkan budget lauk 10.000 aku beli, kemudian siangnya udah habis, nah sorenya 5.000 itu bisa beli telur dan kerupuk. Bener banget teman-teman, itu aku banget ya. Tapi kadang kalau misalkan ini juga aku selalu bawa 15.000, uangnya benar-benar ngepas ya, atau nge-fresh. Aku benar-benar bawa uang 15.000 langsung ke warung, ya udah beli yang sesuai kita mau ya. Karena kalau di rumah aku atau di halaman aku itu masih ada beli lauk minimal 5.000. Kalau zaman dulu masih bisa 3.000 ya. Kalau sekarang udah nggak bisa teman-teman. Ya baik lagi lah, kita juga harus lihat kondisi dulu. Nah, lanjut. Di sini yang poin terakhir yaitu fokus ke tujuan. Nah, kalau misalkan kita bisa menahan ini buat gak jajan ya yang kurang bermanfaat menurut aku. Kenapa aku bisa dan mampu? Balik lagi karena aku memiliki tujuan ya, aku punya tujuan. Nah, lanjut. Di sini ada sedikit notif dari aku. Kita sebagai ibu rumah tangga juga mampu belajar hemat pelan-pelan ya teman-teman. Nah, kalau aku pribadi 20.000 per hari mungkin terbilang kecil. Tapi kalau kita jaga tiap hari,
hasilnya insya Allah akan besar, atau berusaha setiap hari itu hasilnya bisa luar biasa banget ya teman-teman. Jadi belajar hemat itu bukan langsung jago hemat ya teman-teman, melainkan kita itu belajar menahan diri sendiri ya, menahan diri untuk sedikit demi sedikit agar bisa mencapai hemat ya teman-teman. Ingat lagi, balik lagi, hemat dan pelit itu jelas berbeda. Nah, di sini aku juga mau sedikit sharing caraku untuk uang tuh nggak bocor ya, yaitu salah satunya kita harus memiliki tracker pengeluaran. Sederhana banget ya, kalau misalkan kalian cuman ada buku tulis, ini bisa banget kalian tinggal bikin kolom-kolom per tanggal. Nah, ini aku evaluasi di tanggal 12 tepatnya, alhamdulillah hari ini aku bisa evaluasi. Nah, ini catatannya sendiri, aku punya buku kecil atau kertas kecil biar aku tuh nggak lupa teman-teman. Nah, kalau kalian bisa banget pakai HP ya. Di tanggal 9 ini ada pengeluaran jajan abang di 5.000. Kemudian siangnya itu aku beli bakso 10.000. Ini bakso tuh bakso kayak bakso ikan yang gak ada mie dan bihun. Aku beli baksonya aja 10.000, ini cukup untuk makan. Kemudian ada pengeluaran bekal. Nah, ini untuk bekal kebutuhan abang ya di PAUD. Biasanya harus nyetok beberapa cemilan. Dan di tanggal 9 juga ada pengeluaran listrik sebanyak 51.000. Nah, kenapa bisa murah untuk listrik kalau misalkan kita beli di counter kan di 53.000? Karena aku punya aplikasi PLN Mobile, jadi itu bisa lebih murah ya teman-teman. Kemudian lanjut di tanggal 10 itu aku ada pengeluaran budget jajan 10.000 dan aku beli air dan keripik itu di 9.000. Untuk apa sih beli air ya? Karena aku lari pagi gitu ya ke atas. Sebenarnya bukan lari pagi, kayak naik motor ke atas sama adik aku dan saudara aku juga. Nah, aku lupa nggak bawa air sama sekali ya, jadi abang itu haus, jadi aku memutuskan untuk beli air ya dan sedikit cemilan. Kemudian di tanggal 11 itu ada budget jajan abang 5.000, kemudian sarapan 5.000 dan lauk 5.000. Di tanggal 12 ini aku beli sarapan tadi pagi 10.000 dan siangnya aku beli lauk 5.000. Alhamdulillah ya teman-teman. Nah, jadi menurut aku pribadi suksesnya hemat itu kita bisa mengeluarkan anggaran sesuai nominal yang sudah kita targetkan. Jadi bahkan tidak untuk menahan diri untuk membeli sesuatu yang kita butuhkan. Kalau misalkan kita ada anggarannya, terus kalau misalkan mau jajan, tapi kita nahan diri untuk nggak jajan gitu atau beli sesuatu lah yang kita butuhkan, itu menurut aku pribadi masuknya ke pelit. Tapi kalau misalkan udah anggaran budget jajan 5.000 atau budget lauk 15.000, nah kita silahkan belikan aja, habis juga nggak apa-apa teman-teman. Dan kalaupun ada sisa berarti itu masuknya bonus gitu. Alhamdulillah ini udah selesai aku evaluasi isi tracker pengeluaran harian aku, dan untuk trackernya itu aku warnain sesuai kategori ya. Nah, alhamdulillah nggak kerasa kita udah di akhir video aja. Dan ternyata dalam 1 minggu ini aku berhasil No Money Day Challenge sebanyak 1 hari. Masya Allah, udah seneng banget ya teman-teman. Aku berhasil No Money Day walaupun sehari. Nah, ini aku warnain aja di kasih stiker. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video. Bye-bye.